Bismillahirrohmanirrohim. Pernah nggak sih kalian datang ke hajatan saudara, teman, sahabat, atau bahkan mantan dengan tangan kosong? Pasti nggak kan? Ada kalanya dengan nominal uang, kado, atau bahkan hasil bumi. Ternyata aktivitas tersebut termasuk pelestarian tradisi dan terdapat implementasi akuntansi kearifan lokal di dalamnya. Kira-kira tradisi apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok Adiatara Universitas Tidar. Dengan saya, Syahrani Wangi Puspita sebagai ketua dan anggota saya Titania Nurwahyuning Tias. Kami di sini akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Implementasi Tradisi Bubuhan, melihat perspektif akuntansi berbasis kearifan lokal di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Baik, seperti yang kita tahu, tradisi di masyarakat ada dengan berbagai bentuk dan tata cara, termasuk tradisi bubuhan yang ada ketika seseorang melaksanakan hajatan. Tradisi ini terjadi dari awal hingga akhir acara. Salah satu daerah yang masih terus melestarikan tradisi ini adalah Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Tradisi ini erat kaitannya dengan aktivitas beri-memberi. Dengan hal tersebut, membuat tradisi bubuhan menimbulkan berbagai perspektif akuntansi yang berbeda di kalangan masyarakat, khususnya di Kecamatan Kroya. Perspektif tersebut dilihat dari sisi pemberi dan penerima bubuhan. Pertama, menganggapnya sebagai hutang dan piutang, karena agar tidak terjadi fitnah dari kedua belah pihak. Dan yang kedua, menganggapnya sebagai hibah, karena sebagai wujud rasa belas kasihan, harga menghargai, tanda hormat, tanda terima kasih, dan lain sebagainya. Selama pandemi COVID-19, tradisi bubuhan masih terus diimplementasikan dalam masyarakat, khususnya di Kecamatan Kroya, sehingga membuat peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam terkait perspektif yang timbul di masyarakat, meskipun tradisi tersebut dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Penelitian ini menegaskan pada sudut pandang masyarakat terhadap tradisi bubuhan yang dilakukan sebelum pandemi ataupun saat pandemi. Di dalam penelitian ini, kami ingin meneliti pertama, bagaimana sih implementasi tradisi bubuhan di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana perspektif masyarakat Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tradisi bubuhan dilihat dari implikasi akuntansi utang dan hibah baik sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19. Adapun penelitian ini bertujuan untuk 1. Mengetahui implementasi tradisi bubuhan Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19. Yang kedua, kami pun ingin mengetahui berbagai perspektif masyarakat Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tradisi bubuhan dilihat dari implikasi akuntansi piutang atau hibah baik sebelum pandemi dan saat pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Titania Nurwahyuning Tias akan menjelaskan mengenai landasan teori terkait penelitian kami. Pandemi COVID-19. Nampaknya, seluruh negara di dunia sedang kerepotan menghadapi pandemi COVID-19 ini, termasuk negara Indonesia. Maka dari itu, negara Indonesia menerapkan seluruh aktivitas dilakukan di rumah, termasuk belajar. Nah, aktivitas pembelajaran di rumah ini ternyata membuka banyak keleluasaan dalam bergaul dengan lingkungan sekitar, termasuk untuk pacaran. Nah, pacaran ini seperti yang kita tahu, titik akhirnya yaitu pernikahan. Kementerian PPPA mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24.000 saat pandemi. Nah, suatu konsep pernikahan ini melandasi lahirnya tradisi bubuhan, yang mana tradisi bubuhan merupakan pola perilaku sumbang-menyumbang dalam bentuk uang, hasil bumi, ataupun hadiah yang diserahkan kepada warga atau masyarakat yang melaksanakan hajatan. Nah, tradisi bubuhan juga berkaitan erat dengan teori resiprositas. Nah, teori resiprositas ini terbagi menjadi dua, yaitu teori resiprositas umum dan teori resiprositas seimbang. Teori resiprositas umum ini biasa kita sebut hibah, kemudian untuk yang seimbang bisa kita sebut piutang. Kemudian untuk pencatatan tradisi bubuhan ini biasanya dilaksanakan oleh tuan rumah yang mengadakan
hajatan karena menurutnya mengembalikan buuhan kepada pemberi merupakan suatu adat istiadat yang pantas dan seharusnya dilakukan. Metode penelitian. Jenis penelitian yang kami pilih merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif kami pilih karena bertujuan untuk menafsirkan fenomena suatu latar alamiah, yaitu tradisi buuhan pada warga Kecamatan Kroya secara mendalam dan komprehensif. Kemudian mengapa pendekatan studi kasus? Karena akan mengungkap pengimplementasian tradisi buuhan melalui pengalaman dan perspektif informan terkait tradisi buuhan. Untuk jenis data yang diambil adalah perspektif, perilaku, dan pengalaman informan terkait tradisi buuhan. Lokasi penelitian yang kami pilih adalah Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kecamatan Kroya kami pilih karena sesuai dengan kriteria peneliti yang mana masih menerapkan tradisi buuhan dalam upacara pernikahan atau hajatan yang terindikasi berimplikasi pada piutang dan hibah dalam perspektif akuntansinya, dan melakukan pencatatan tradisi buuhan sebagai aset. Untuk sumber datanya kami bagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer kami ambil dari wawancara, observasi pada masyarakat Kroya. Kemudian untuk data sekundernya kami ambil dari literatur dan jurnal-jurnal terdahulu. Teknik pengumpulan data yang kami ambil yaitu teknik wawancara dan observasi terhadap 15 informan menggunakan teknik snowball sampling, yang mana analisis data penelitiannya kami lakukan dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, kemudian yang terakhir menyimpulkan hasil penelitian. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pembahasan dari paper kami. Dalam paper kami ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai implementasi tradisi buuhan di Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Implementasi buuhan di Kecamatan Kroya sendiri ada berbagai macam aktivitas. Apabila pemberi buuhan memberikan kado, maka disebut ngado. Jika memberikan sembako ataupun hasil bumi, maka disebut nyangking tenggok. Dan apabila berupa uang kas, disebut ngamplop. Wujud beragam dalam pemberian buuh ini menunjukkan bahwa pemberi buuhan membantu pemilik hajat dalam memenuhi kebutuhan hajatannya, dan secara tidak langsung terdapat implikasi sebagai piutang. Jika dilihat dari gambar, tamu itu menuliskan nama serta alamat mereka, namun dalam hal pencatatan nominal yang mereka berikan akan dilakukan oleh pemilik hajat itu sendiri. Dan di suatu masa yang akan datang, ketika pemilik hajat akan mengembalikan nominal tersebut, maka buku pencatatan itulah yang menjadi acuan mereka. Hal tersebut tentunya memiliki persamaan dengan ciri-ciri dari wujud dari resiprositas dalam pelaksanaan tradisi buuhan serta implementasi tradisi buuhan dilihat dari pencatatan akuntansi aset. Tradisi ini sempat terhenti karena pemerintah melarang warganya untuk melangsungkan hajatan. Banyak masyarakat Kecamatan Kroya yang menunda acara hingga diizinkan oleh pemerintah. Setelah diperbolehkan mengadakan acara hajatan, tradisi buuhan kembali dilaksanakan tanpa ada tata cara yang berubah. Berbagai wujud implementasi yang beragam masih sama, dan terdapat pencatatan akuntansi aset yang masih dilakukan oleh pemilik hajat. Kemudian, pembahasan kedua dari paper kami yaitu perspektif masyarakat Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan tradisi buuhan. Berdasarkan hasil wawancara melalui media sosial WhatsApp, pada 15 informan yang dipilih merupakan warga asli daerah Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, dan telah melaksanakan tradisi buuhan baik sebelum maupun saat pandemi COVID-19. Dari penelitian tersebut, terdapat hasil wawancara yang cukup bervariatif dalam hal perspektif masyarakat terhadap penerapan tradisi buuhan yang dilakukan sebelum dan saat pandemi COVID-19. Hasil wawancara tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok piutang. Kelompok ini terdapat 8 informan yang menyatakan bahwa tradisi buuhan ini memiliki implikasi piutang, karena tradisi ini mengajarkan bahwa kalau kita diberi, maka suatu saat kita akan memberi. Begitupun sebaliknya. Hal tersebut diungkap oleh pernyataan Ibu Simus bahwa saat melakukan tradisi buuhan, Ibu Simus ini memberikan keterangan nama serta alamat pada kertas amplop.
ataupun menempelkan kertas pada pembungkus buuhan berupa sembako ataupun hasil bumi. Hal tersebut juga dilakukan oleh informan bernama Bahasana Tunisa. Penulisan nama alamat di amplop ini bertujuan agar tidak terjadi fitnah dari kedua belah pihak. Kemudian, perspektif kedelapan informan ini sama, bahwa perspektif mereka tidak mengalami perubahan baik sebelum maupun saat pandemi COVID-19. Yang kedua, kelompok hibah ke piutang. Dalam kelompok ini terdapat 3 informan yang menyatakan bahwa tradisi buuhan mengalami perubahan perspektif baik sebelum pandemi maupun saat pandemi, dikarenakan beberapa alasan yang mereka utarakan. Dari pernyataan 3 informan tersebut, terdapat alasan bahwa perubahan perspektif mereka terhadap tradisi buuhan ini dikarenakan pertama, status pribadi mereka, kedua, pelaksanaan hajatan di tengah pandemi, dan yang ketiga, pengembalian yang mereka dapatkan saat melaksanakan hajatan. Jika Mbak Fatimah menyatakan pengembalian yang didapatkannya lebih saat menjadi pengantin dibandingkan saat dia masih single, dan berkebalikan dengan Nurul Siti Fatimah, Ibu Swatun dan Ibu Kasinem yang melaksanakan hajatan di tengah pandemi dengan membatasi jumlah undangan justru mendapatkan pengembalian yang dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Kelompok hibah. Kelompok ketiga ini terdapat 4 informan yang masuk kelompok hibah, yaitu Mbak Agus Putri, Mbak Citra, Mbak Fadila, dan Ibu Era. Mereka berpendapat bahwa buuhan adalah wujud rasa saling membantu satu sama lain agar hajatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar tanpa mengalami kesulitan. Serta dalam memberikan buuhan ini memang mereka sudah berlandaskan keikhlasan tanpa harap untuk dikembalikan, karena mereka memberikan merupakan rezeki orang lain yang sepatutnya diberikan dengan ikhlas dan tulus. Seperti tersebut tidak mengalami perubahan baik buuhan dilakukan sebelum adanya pandemi maupun saat pandemi COVID-19. Baik, yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian ini. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dalam penelitian yang pertama, implementasi tradisi buuhan tidak mengalami perubahan baik sebelum pandemi maupun saat pandemi COVID-19. Semua tata cara atau aktivitas buuhan berjalan seperti biasanya. Yang kedua, perspektif masyarakat Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap terhadap implementasi tradisi buuhan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok ini menyatakan bahwa tradisi buuhan adalah piutang, karena apabila diberi sesuatu maka selayaknya kita kembalikan. Perasaan tidak enak atau riku dalam bahasa Jawa ini yang melandaskan 8 informan beranggapan bahwa tradisi buuhan sebagai piutang. Kelompok kedua adalah kelompok yang menyatakan bahwa tradisi buuhan mengalami perubahan perspektif dikarenakan beberapa alasan, seperti perubahan status pribadi, pelaksanaan hajatan di tengah pandemi, serta pengembalian yang beragam. Ada yang mengalami peningkatan dalam pengembalian, ada juga yang mengalami pengembalian tidak sesuai dengan norma serta kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Kelompok ketiga ini menyatakan bahwa tradisi buuhan ini adalah hibah, karena buuhan adalah pemberian wujud terima kasih dan rasa syukur serta rasa bahagia karena pemilik hajat sudah melaksanakan hajatan dengan lancar dan murni memberi untuk saling menolong dengan rasa ikhlas dan tulus. Dalam penelitian ini, peneliti juga memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan serta kajian tambahan dengan melakukan variatif variabel, penambahan pertanyaan kepada responden yang lebih spesifik, dan dapat menilai karakter responden dalam pernyataannya baik menganggap piutang ataupun hibah. Yang kedua, peneliti berharap karya ilmiah ini sebagai dasar referensi penelitian lanjutan yang mengarah ke penelitian kuantitatif yang dapat digeneralisasikan. Yang ketiga, bagi masyarakat yang membaca penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan tradisi buuhan sesuai norma dan adat yang berlaku di masyarakat setempat. Baik, seperti itulah pemaparan presentasi paper kami. Saya turut mewakili Sahrani selaku Ketua Tim untuk mengucapkan terima kasih kepada Universitas Kristen Indonesia Makassar, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Universitas Pakuan, Universitas Dayanapura Bali. Tak lupa semua pihak yang berkontribusi terhadap Perlombaan Nasional Paper Competition dan universitas kami tercinta, Universitas Tidar, yang telah membimbing kami untuk mengikuti perlombaan paper ini.
Kurang lebihnya kami banyak-banyak minta maaf dan terima kasih kepada seluruh pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.